1 minggu menjelang ujian akhir semester, mahasiswa akan mempersiapkan materi yang akan dipelajarinya untuk ujian akhir semester. Salah satu mahasiswa yang bernama Ella merupakan salah satu mahasiswa di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. 1 minggu sebelum ujian, dia sudah mempersiapkan apa saja yang harus dipelajarinya dengan semangat dan gigih dalam memahami semua materi. Meskipun situasi kuliah diadakan secara daring, namun semangat dan perjuangan untuk mendapatkan nilai yang baik dalam ujian harus tetap terjaga. Pandemi bukanlah halangan untuk setiap mahasiswa bisa berprestasi. Untuk mempermudah proses pemahaman materi, dia akan membuat sebuah karya inovatif yang berfungsi sebagai catatan kecil rangkuman istilah-istilah yang susah untuk dipahami. Untuk membuat karya tersebut, pertama-tama siapkan alat dan bahan. Buatlah persegi dengan 2 ukuran dan persegi panjang untuk alas, lalu tempel kedua persegi tersebut yang berbeda ukuran. Ambil alas persegi panjang yang sudah disiapkan dan ukur dengan menggunakan persegi yang sudah ditempel. Setelah diukur, garis hasil ukuran, lalu garis dengan kelipatan 2 cm. Setelah digaris, lipat setiap garisan, lalu berikan lem. Jumlah garis disesuaikan dengan jumlah persegi yang sudah dibuat. Setelah diberi lem, lalu tempelkan setiap persegi yang sudah dibuat dengan rapi. Setelah semua selesai ditempel, tekuk sisa alas, lalu potong sesuai dengan ukuran yang disukai. Setelah selesai dipotong, berikan lem pada bagian belakang alas dan tempelkan persegi panjang kecil yang sudah disiapkan yang berfungsi sebagai alat tarikan. Setelah itu, siapkan alas sebagai alat penahan. Potong alas sesuai ukuran. Beri lem di bagian alat penarik yang sudah kita tempel tadi, lalu tempelkan pada alas penahan yang sudah kita siapkan. Karya inovatif ini akan bermanfaat untuk ringkasan materi, mereview ulang materi yang sudah dipelajari, dan menghilangkan rasa bosan saat belajar menggunakan buku. Karya ini juga dapat dibawa kemana saja, maka tiap mahasiswa akan bisa belajar dengan santai. Salah satu teman Ella yang bernama Ulfa merasa kebingungan dengan materi yang harus dipelajari. Ulfa memutuskan untuk pergi ke rumah Ella dengan tujuan belajar bersama. Apa aku ke Ella aja ya? Assalamualaikum, Ella. Waalaikumsalam. El, boleh bantu aku nggak? Soalnya aku ada materi yang belum paham. Oh, Ulfa, iya boleh, silakan masuk. Ul, sebentar ya, aku ambil buku dulu.
Mana yang belum paham? Materi yang ini, El. Jadi, proses terjadinya bunyi itu ada 4. Proses mengalirnya udara, proses fonasi, proses artikulasi, dan proses orunasal. Kamu disuruh ngejelasin itu sesuai urutan dan kronologis. Kalau materi yang ini gimana, El? Jadi, klasifikasi vokal itu berdasarkan 3 cara, yaitu berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan berdasarkan struktur. Nah, supaya kamu lebih paham, aku kasih kamu ini ya, kayak catatan kecil gitu. Jadi nanti kamu bisa nulis istilah-istilah yang kamu nggak paham di sini. Bisa buat review materi yang udah kamu pelajarin juga. Jadi kamu gampang nanti belajarnya. Iya, El. Makasih ya, El, sudah ngebantu ngejelasin materi yang aku belum paham. Iya, sama-sama. Aku pulang ya. Iya. Saat teman kita memiliki kesulitan, sudah sepatutnya kita sebagai teman membantunya sebagai bentuk rasa peduli kita. Tibalah hari ujian. Semua buku dibereskan dan dimasukkan ke dalam lemari. Tempat ujian bersih dan tidak ada buku-buku yang berceceran. Meskipun ujian dilaksanakan secara daring, amanah yang telah dipesan untuk tidak membuka buku harus tetap dilaksanakan dengan jujur. Implementasi semangat pagi, peduli, amanah, gigih, dan inovatif sangat diperlukan meskipun kuliah diadakan dalam kondisi daring. Daring bukan halangan untuk kita bisa peduli terhadap diri sendiri dengan bersikap amanah pada saat ujian dan juga terhadap orang lain. Semangat belajar dengan gigih harus tetap dan harus meningkat di masa pandemi ini. Pandemi bukan halangan untuk kita bisa produktif, membuat karya inovatif untuk tunjangan belajar saat ujian sangat diperlukan agar kita tidak bosan saat belajar di rumah.